Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Adi Ratna Sakarsiwi selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Indri Heri Susanti selaku penguji 2, dan yang saya hormati Ibu Pramesti Dewi selaku penguji 3. Perkenankan saya ingin menyampaikan hasil literatur review saya dengan judul Tingkat Stres Keluarga Pasien di Ruang Perawatan Intensif. Sakit merupakan keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa kehidupan. Sakit merupakan berbagai masalah yang dapat mengganggu peran dan fungsi seseorang dalam keluarga. Pasien masuk ke ruang ICU biasanya dalam keadaan mendadak dan tidak direncanakan. Hal ini dapat menyebabkan keluarga dari pasien datang dengan berbagai macam stresor. Ketidaktahuan tentang prognosis pasien, keputusan dilakukan keluarga sebelum kondisi terminal, apa yang diharapkan selama perawatan di ruang intensif, serta besarnya penyakit pasien dan keluarga yang menunggu di ruang intensif akan menimbulkan perasaan stres pada keluarga. Tingkat stres pada keluarga yang dirawat di ruang intensif secara umum terkait dengan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang dapat memicu stres pada keluarga sebagai respon ada anggota keluarga yang dirawat di ruang perawatan intensif meliputi perubahan lingkungan, aturan ruangan perawatan, perubahan peran keluarga, status emosi keluarga, dan aktivitas pada kehidupan sehari-hari keluarga. Kemudian kemampuan pembiayaan finansial keluarga serta sikap petugas kesehatan dalam pemberian informasi tentang kondisi kesehatan pasien di ruang perawatan intensif. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan bagaimanakah tingkat stres keluarga pasien di ruang perawatan intensif. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum mengidentifikasi tingkat stres keluarga pasien di ruang perawatan intensif. Kemudian tujuan khusus untuk mengetahui karakteristik keluarga pasien di ruang perawatan intensif untuk mengetahui tingkat stres keluarga pasien di ruang perawatan intensif. Kemudian tinjauan hasil-hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil penelitian Ambawatu 2013 tentang hubungan dukungan sosial dengan stres pada keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik keluarga sebagian besar memiliki usia 20-30 tahun, atau 57,2%. Jenis kelamin perempuan 85,7%, tingkat pendidikan menengah 40%, pekerjaan PNS 22,9%, memiliki hubungan adalah saudara kandung 45,8%. Sebagian besar tingkat stres keluarga pada kategori sedang sebanyak 22 orang 62,9%. Yang kedua, hasil penelitian Handayani 2014, hubungan status ekonomi dengan stres keluarga pasien dirawat inap ICU RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menunjukkan karakteristik responden sebagian besar memiliki usia 26-35 tahun, 36,7%. Jenis kelamin perempuan 53,3%, tingkat pendidikan menengah 36,7%, pekerjaan PNS 30%, dan lama perawatan 4-6 hari 66,7%. Sebagian besar stres keluarga dalam rentang sedang, yaitu sebanyak 19 responden 63,3%. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian Farhan 2014, prediktor stres keluarga akibat anggota keluarga yang dirawat di ICU. Hasil sebagian besar 95% responden mengalami tingkat stres kategori sangat berat, 3% mengalami tingkat stres sedang, dan 2% mengalami tingkat stres ringan. Kemudian hasil penelitian SIR 2015 tentang assessing the level of stress and anxiety in family members of patient hospitalized in the special care unit. Hasil rata-rata skor stres keluarga pasien di ruang ICU adalah 20,55 atau stres sedang. Dan rata-rata skor tingkat stres keluarga pasien di ruang CCU adalah 17,2 atau stres sedang. Kemudian yang kelima, penelitian Rahayu 2016, faktor yang mempengaruhi tingkat stres orang tua pada bayi BPLR di ruang NICUR RSUD Dr. Mular di Surakarta. Penelitian didapatkan sebagian besar memiliki tingkat stres sedang dan parah 26,7%. Responden yang memiliki tingkat stres rendah sebanyak 23,3%. Kemudian penelitian Agrawal 2017, Parent Stress in Neonatal Intensive Care Unit and Unity Needs Expert in Medical Care. Hasil rata-rata tingkat stres yang dialami oleh orang tua adalah tingkat stres sedang 27,3. Kemudian penelitian Utari 2017, gambaran tingkat stres pada keluarga pasien rawat inap di ruang intensif ICU atau RSUD Dr. Sudirman Kebumen, didapatkan hasil sebagian besar responden berusia dewasa 78,7%, pekerja non-formal 82%, kategori sekolah 62,3%, keluarga nuklear family 61%. Sebagian responden mengalami stres kategori normal, yaitu 80,3%. Sebagian besar faktor-faktor penyebab stres mereka kategori fisik 54,1%, sumber stres kategori kepribadian 75,4%, dan tipe stres kategori cemas 60,7%.
Kemudian yang kedelapan, hasil penelitian Iswari 2018 tentang pengaruh spiritual terapi terhadap tingkat kecemasan, stres dan depresi keluarga pasien dirawat di ICU, dapatkan hasil rata-rata tingkat stres keluarga berada pada nilai 22,17 atau stres sedang. Kemudian yang kesembilan, hasil penelitian Husna 2018 tentang stres keluarga dengan anggota keluarga dirawat di ruang intensif. Hasil usia responden yang paling banyak adalah usia rentang 36-45 tahun 34,9%. Jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan 61,9%. Pekerjaan yang paling banyak terdapat pada kategori petani 33,3%. Tingkat pendidikan terakhir tertinggi yaitu pendidikan tinggi 42,9%. Jika dilihat dari status keluarga kategori antara orang tua dan anak atau kandung atau angkat terdapat pada frekuensi yang sama 30,2%. Lama hari rawat paling banyak terdapat pada rentang 1-7 hari 61,9%. Sebagian besar tingkat stres keluarga adalah sedang 47,6%, tingkat stres ringan 30,2%, normal 15,9%, dan keluarga dengan tingkat stres berat sebanyak 6,3%. Kemudian yang ke-10, Annual 2019 tentang level of stress and coping strategy adopting by caregivers of patient admitted in critical care unit. Hasil sebagian besar usia responden pada rentang 31-40 tahun sebanyak 39 responden, jenis kelamin perempuan sebanyak 48 responden, keluarga nuclear family 50%, kemudian pendidikan tingkat dasar 43%, pekerjaan wira swasta 32%, hubungan dengan pasien sebagai anak 27%, tingkat stres keluarga pasien sebagian besar adalah sedang 30%, stres ringan dan berat 22%, dan tidak stres 17%. Kemudian jenis penelitian deskriptif, kemudian metode penelitiannya, jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review, sumber data-data sekunder, teknik pengumpulan datanya, proses pemilihan artikel ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi. Metode strategi pencarian untuk mendapatkan jurnal menggunakan kata kunci tingkat stres keluarga pasien atau stres keluarga pasien di rumah sakit, atau karakteristik keluarga pasien di rumah sakit, atau karakteristik keluarga pasien di ruang ICU, dan tingkat stres keluarga pasien di ruang ICU. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PEOS, Population Problem, itu artikel yang berisi tentang stres keluarga pasien, artikel yang berisi tentang stres keluarga pasien di ruang ICU, exposure to event, tingkat stres keluarga ICU. Kemudian outcome, tingkat stres keluarga pasien di ruang ICU dalam kategori ringan, studi desain, deskriptif, dan analitik. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil tinjauan literatur dari 10 jurnal ini menemukan bahwa tingkat stres keluarga pasien di ruang ICU dalam kategori sedang, karena pasien yang dirawat di ruang ICU sering mengalami ketidakstabilan kondisi sehingga mempengaruhi tingkat stres pada keluarga yang menunggu. Yang pertama ada karakteristik keluarga pasien. Usia merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penyebab stres. Semakin bertambah usia seseorang, semakin mudah mengalami stres. Hal ini disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah mengalami kemunduran dalam berbagai kemampuan seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat, dan mendengar. Berdasarkan hasil penelitian Utari 2017, didapatkan hasil sebagian besar responden berusia dewasa, itu 78,7%. Kemudian peneliti Husna 2018, hasil yang paling banyak usia pada rentan 36-45 tahun dengan jumlah 22 responden, 34,9%. Kemudian penelitian Annual 2019, hasil sebagian besar usia responden pada rentan 31-40 tahun sebanyak 39 responden. Kemudian menurut Saravindo dalam Melu 2013, jenis kelamin perempuan mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pergeseran peran gender yang ada di masyarakat. Saat ini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Berdasarkan hasil penelitian Husna 2018, hasil jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 39 responden, atau 61,9%. Dan penelitian Annual 2019 didapatkan hasil sebagian besar memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 48 responden, atau 48%. Kemudian penelitian Utari 2017, hasil sebagian besar status keluarga nuclear family 61%. Penelitian Husna 2018, hasil yang paling banyak status keluarga kategori antara orang tua dan anak atau kandung atau angkat terdapat pada frekuensi yang sama, yaitu orang tua 19 responden 30,2%, dan penelitian Annual 2019 dapatkan hasil sebagian besar status keluarga nuclear family yaitu 50%. Kemudian yang kedua ada tingkat stres keluarga pasien di ruang perawatan intensif. Tingkat stres keluarga dengan anggota keluarga dirawat di ruang intensif cenderung tinggi karena kekhawatiran dan ketakutan keluarga terhadap kehilangan anggota keluarganya.
Berdasarkan hasil penelitian Farhan 2014, hasil sebagian besar 95% mengalami tingkat stres kategori sangat berat. Kemudian hasil penelitian Husna 2018, hasil sebagian besar tingkat stres keluarga adalah sedang 47,6%. Kemudian William 2018 mengemukakan bahwa lingkungan perawatan yang dipenuhi dengan peralatan berteknologi tinggi disertai dengan suara asing atau alarm dari peralatan yang terpasang pada tubuh pasien yang tinggi serta keterbatasan waktu dan juga kesempatan keluarga untuk berinteraksi dengan pasien merupakan sumber stres yang signifikan pada keluarga sehingga dapat memicu stres dan menimbulkan gejala psikologi yang negatif pada keluarga. Stres yang dialami keluarga saat dirawat di ruang ICU terjadi akibat perubahan lingkungan dan aturan ruangan perawatan intensif yang telah mengungkapkan bahwa kebijakan tentang waktu kunjungan yang terbatas di ruang perawatan intensif merupakan sumber stres yang signifikan yang dapat memicu berbagai gejala psikologis yang negatif pada keluarga. Kemudian hasil penelitian Iswara 2018 didapatkan hasil rata-rata tingkat stres keluarga berada pada nilai 22,17 atau stres sedang. Hasil penelitian Sharray 2015, hasil rata-rata skor tinggi stres keluarga pasien di ruang ICU adalah 20,55 stres sedang, dan rata-rata skor tinggi keluarga pasien di ruang CCU adalah 17,2 atau stres sedang. Kemudian hasil penelitian Aguari 2017 tentang parent stress in neonatal intensive care unit and United Aspect in medical care, hasil rata-rata tingkat stres yang dialami oleh orang tua adalah tingkat stres sedang 27,3. Kemudian penelitian Anumol 2019 tentang level of stress and coping strategy adopted by caregiver of patient admitting in critical care unit, didapatkan hasil tingkat stres keluarga pasien sebagian besar adalah sedang sebanyak 30 responden, stres ringan dan berat sebanyak 22 responden, dan tidak stres sebanyak 17 responden. Kemudian kesimpulannya, pasien masuk ke ruang ICU biasanya dalam keadaan mendadak dan tidak direncanakan. Hal ini dapat menyebabkan keluarga dari pasien datang dengan berbagai macam stresor. Kemudian perawatan pasien di ruang ICU dapat menimbulkan stres bagi keluarga pasien karena lingkungan bagi keluarga pasien, rumah sakit, dokter, dan perawat merupakan bagian yang asing. Kemudian bahasa medis yang sulit untuk dipahami, biaya perawatan yang mahal dan terpisahnya anggota keluarga dengan pasien. Untuk rekomendasinya, bagi keluarga diharapkan dapat menurunkan tingkat stres dengan mencari dukungan pada keluarga, kerabat, perawat, serta mencari informasi tentang keadaan pasien dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi rumah sakit, baik petugas kesehatan maupun kesehatan yang khususnya berada di ruang intensif, sebaiknya ikut memperhatikan kondisi keluarga pasien agar keluarga merasa nyaman dan tidak bingung. Petugas kesehatan agar melakukan komunikasi terapeutik dalam memberikan informasi yang detail terkait keadaan pasien dan peraturan menunggu pasien di ruang perawatan intensif yang sejelas-jelasnya agar keluarga paham dan tidak merasa khawatir akan keadaan anggota keluarganya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.